ya harus berani kasih orang coba. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitungan. Kalau misalnya Testing. orang udah coba nggak beli, artinya something is wrong with your product. Kalau Cindo tuh pamannya banyak gitu kan. Nah lu temannya banyak kalau lu. Ya temen banyak. Temennya banyak. Ya, ada aja lah. Ada aja ya. Jadi kalau lo mau bikin apa ntar temen gue yang mana bikin gitu Ya, kan. ya lumayan sih. Apa yang bikin mereka tuh yakin sama lu akhirnya? Ya pitch ke mereka, ini barang masih laku. Dan bener ya. Students yang kayak pakai Dataprint kadang kita sponsor mereka beasiswa uang sekolah juga. Apa hubungannya? Susu Camel sih enak banget. Enak. Lo cobanya di mana? Oh itu di US. Di US ada susu onta? Ada. Now you are listening to the Spice Guy. Bro James, apa kabar? Kabar baik. Gila lo. Dari kita udah ngoceh dari tadi ya, dan itu Udah seru ngoceh dari banget. tadi. Benar. Cuman saya hari ini kayak agak ekstra panas. Panas sih. Keringetan. Banget hari ini gue keringetan basah kuyup. Tapi anyway karena kayaknya topiknya hari ini agak hot sedikit. Oke. Ya, bisa dibikin hot. Hopefully kita bikin hot. Jadi gue by the way thank you banget udah mau kesini. Thank you juga udah ngundang gue kesini, keren tempatnya. Thank you. Ini masih butuh renov lagi kayaknya. Enggak lah, ini very nice. Jadi waktu itu gue cobain produk lu tuh, gue lupa ya di All Fresh. Lu masuk All Fresh gak sih? All Fresh ada. Ada ya, bener ya? Ada juga. Gue lupa tuh beli di mana ini kalau nggak salah. Terus enak nih barangnya nih. Kayaknya gue hampir udah coba semua produk Ubi ini, Oke. brand-brand lain. Menurut gue yang enak, menurut gue ya, cuman dua. In my personal opinion, brand lo ini sama yang di namanya? Oh, yang purple itu yang kan? purple itu Iya, gitu. iya, I think dua ini gitu kan. Kalau yang lain, oke. terlalu ya selera ya, selera. Jadi menurut gue ini termasuk yang enak gitu ya. So, congrats udah bikin produk bagus. Thank you. Lo riset sendiri atau gimana sih? Kita work together sama yang bikin di What? Ini kok plot twist sih gitu. yang di itu pabrik temanku. Oh gitu. Iya dia nggak mungkin pabrik sendiri, gue tahu. Pasti Maklon. Iya, Maklon sama dia di pabriknya dia. Nah, lo Maklon juga di situ. Betul. Tapi kok formulanya mirip-mirip sih? Ya mirip-mirip sih pasti. Maksudnya kan kita kan develop together. Abis itu tapi kan nggak. Aku bukan tipenya yang kayak kalau udah gue punya gue eksklusif kayak yang lain nggak boleh itu, enggak sih. Terserah aja. Kayak ya sebenarnya makin banyak purple UB player artinya marketnya growing. Benar. Ya I mean it's like the size got bigger. Yes. Iya kan, when the size gets bigger then you can get portions of it even more juga. Daripada nggak ada yang makan lebih worse, right? Tapi yang di tuh dia rasanya cuma dua. Ya dia ada yang kuning sama yang apa sih? Ungu. Ungu Indonesia ya? Ubi ungu. Ubi ungu ya? Ubi ungu sama ubi madu. Oh enggak, jingga tuh ya oranye ya. Gue kadang suka kayak orange itu tapi jingga di bahasa Indonesianya. Dia lebih kayak ubi madu sih. Ubi madu ya gitu. Oh jadi ternyata di situ. Iya. Jadi pantesan. Tadi selera lidah gue nggak salah nih kayaknya. Nggak salah. Makanya gue bilang, iya sama. Lidah gue nggak salah ya. Iya. Jadi seru. Itu tuh ceritanya lucu. Jadi gimana? Kita tuh kenalnya gara-gara gue dulu kan sekolah di US. Nah waktu gue dulu lagi do my master program, itu ada satu S2 nih ya. S2 ada American Indian yang lagi nyari keripik nangka. Oke. Jadi di India itu sering tuh orang di belakang punya pohon nangka, dibelak dia goreng. Oke. Dia cari keripik nangka yang mentah, digoreng terus jadi kan nangka kan biasanya manis. Betul. Ya kan kalau jadi keripik atau enggak jadi sayur nangka lah juga itu savory. Jadi banyak yang belum mateng itu kan jadi sayur nangka jualnya. Gak ada yang jadiin chips di sini, ya kan? Nah jadi dia tanya, di Indo tuh ada nangka nggak? Gue bilang banyak banget di Indo gitu kan. Tapi pabrik yang bisa ekspor ke Amerika udah kan harus ISO and everything gitu kan. Nggak semua ada. Jadi randomly gue cuman waktu itu gue masih di US, adek gue lagi udah di Indo. Terus gue tanya adek gue suruh cari. Terus adek gue ketemu namanya jadi itu namanya. Nah mereka itu adek gue cuman kayak randomly, biasanya kan orang gimana cari kontak kan. My sister tuh langsung kayak ke pabrik aja, ketok pintu, datang beneran. Mau meeting siapa? Ketemu siapa ya? Saya mau bikin di sini gitu. Oh langsung aja gitu ya. Oke. Soalnya itu ada jackfruit chips. Jackfruit chips. Jadi kita jadi my sister ke sana, ketemu one of the staff, terus eventually kita ngobrol-ngobrol lanjut 2017 dan akhirnya kita udah beresin semua perizinannya. Akhirnya kita
jadilah namanya Chaka Chips di Amerika. Ini di Amerika, bukan di Amerika ini. udah ada namanya Chaka Chips. Chaka Chips. Jadi cuma trader doang. Jadi orang tengah lah. Ya tapi oke, nangkap. Siap. Ya, terus kan? Nah, udah Jackfruit Chips. Nah, lama-lama kan karena kita udah ngejalanin, kita jadi kenal ownernya juga. Iya. Iya kan? Jadi temen juga. Nah, pas waktu COVID, kita muncul Whole Chips. It's just a COVID baby business karena basically kita nggak bisa you have extra time then you bikin bisnis lo. Tapi kan lu serius, maksudnya kayak lu masukin ke supermarket. Sekarang total udah berapa tempat sih supermarket? Hundreds lah. Udah ratusan kan. Ya karena gue tahu juga dari supermarket kan. Bukan dari online atau Tokopedia something gitu. Iya, udah di ratusan offline store sih. Lu bukan baby lagi, itu mah udah serius itu. Ya masih oke lah. Maksudnya lo ini berdua sama adek lo atau sama orang lain? Yang ini yang Whole Chips. Ini tuh kita started berempat. Tapi along the way after 1 year kita nggak actually kayak pecah kongsi jadinya. Akhirnya sekarang sendiri. Oh, sendiri. Sekarang akhirnya jadi sendiri. Itu kalau pecah kongsi gitu tuh menyelesaikannya gimana? Artinya kayak yaudah lo beli saham gua atau ada perdebatan gimana? Itu sih waktu itu kita lagi conditionnya, you tau lah kalau masuk supermarket ada listing fee, terus packaging, duit, everything semua investasi kan. Di awal, kita tuh lagi masih minus at that time. Tapi akhirnya gue balikin modal mereka. Jadi mereka mau. Ya mereka oke, gue balikin modal dan ya udah gue lanjutin sendiri. Kenapa lu memilih, lu percaya sama brand ini gitu? Kan duitnya waktu itu kan lagi butuh duit kan artinya kan buat modal. Ya, I think it just makes sense. Kayak maksudnya gue bisnis ada pakai feeling juga sih. Kayak nggak purely statistical, tapi it's more like I like the product and I launch it gitu. Tapi to be honest, yang ini kita punya top selling yang purple. Setuju sih, karena emang enak. Tapi gue paling gak suka. Lu gak suka ini? Gue paling gak suka. Lu sukanya apa? Gue sukanya yang kuning. Oh, yang ubi kuning. Gue sukanya ubi kuning malah. Sama yang rempah, soalnya lebih asin. Rempah, pas nih, Spice Guy. Right. Benar. Gue belum pernah cobain yang rempah. Nanti kita cobain ya. Coba, ya. Kalau yang kuning itu apa? Ubi madu. Ubi madu. Lebih manis kah gitu? Lebih manis ya. Lebih my taste bud aja. Ini gue hampir nggak launch sebenarnya. Lo nggak suka itu? Saya gue nggak suka. Tapi, untung lo launching. Tapi untung gue launching. Best seller. Ya. Bagus lah kalau gitu. Berarti feeling lo salah kalau gitu. Hah? Feeling lo salah. Ada salah, ada benernya. Iya, tapi sometimes harus coba aja sih. Iya. Nggak boleh nggak coba. Tetap harus jalan, coba. Kalau misalnya laku, that means good. If it's not, ya then it's okay gitu. That's my principle. Jadi gue bikin produk ratusan itu nggak semuanya jalan, tapi ketika ketemu sama customer-nya itu jalan. Gitu yes, kan. Correct. Oke. Jadi lu ada ngerasa ini tadinya tuh kayak gue nggak yakin sama rasanya, tapi lu yakin sama brand dan produknya. First itu 2 rasa atau berapa 3 rasa? Sama yang jadi mana? Yang ini yang ungu, ube, yellow ube, sama rempah kasava. Oh, kasava singkong. Itu di pabrik yang Maklon tadi itu. Terus lu abis itu lu ngembangin beberapa varian yang lain. Betul. Kenapa lu memutuskan untuk cobain varian yang lain juga? I think business ujung-ujungnya you have like that fixed cost kan. Kayak orang lu, armada lu. Jadi buat naikin omset dengan fixed cost, naikin profit ya cuma nambahin barang sih. Gini, lo sekarang masukin supermarket, lo semua varian lo masukin atau cuman 3 semua itu masukin, aja? Tapi semua walaupun you banyak varian belum tentu semua supermarket mau terima semua barang you juga lo. Betul. Ya kan you bisa dia pick and choose juga. Betul. Rasa yang ini lebih cocok buat kita punya segmen. Benar. Ya kan? Mungkin yang yang balado masuk tapi yang seaweed rasanya nggak masuk. Jadi mereka nggak ambil yang seaweed misalnya. Betul. Jadi nggak bisa kita kontrol kan. Kalau lo masukin ke supermarket dengan ratusan tempat itu kan listing fee kan kadang kan per toko kan, per cabang kan. Betul. Lo hitung-hitungannya gimana sih untuk you harus sama distributor. Distributor tuh udah tahu harga. Karena pertama kalau sendiri you kena ketok. Bener-bener kena ketok. Kena ketok. Iya. Karena lo tadi duduk pertama kali yang lo tanya ke gue itu, Cairo Food udah distributor belum? Gue bilang enggak. Kita sendiri. Hebat juga you, berani juga makanya. Oh, gue ngerti makanya kenapa lo nanya itu tadi. Bener, gitu ya. Satu your distribution armada, kedua listing fee you. Ya kan? Kan you nggak tahu listing fee benchmark. Kalau distributor kan udah kebiasaan listing barang, dia tahu on average per item, per SKU, per store berapa. Tapi kan lo harus jadi nge-share lagi kan sama mereka kan? Ya tapi kan anggapan armadanya iya gue setuju. Anggapan udah armada lah. Ya, I think it's
it's apa namanya bahasanya make sense gitu. Oke. Common yang gue denger gitu ya. Jadi dulu tuh gue juga mau masuk ke distributor. Oke. Nggak jadinya kenapa? Mereka minta 35%. Ya itu nggak make sense. Oke, untung nggak jadi gue gitu ya. Maksudnya dia punya distribution margin kan? Iya, dia minta 35%. Nggak make sense. Boleh tahu nggak sih, lu di angka berapa? Range kita tuh 10 to 20%. 10 to 20%. 10-20%. 10 to 20% gue juga willing to give that. Oh iya, gitu. Iya. Asal ya lu bener-bener tolong masukin ke semua tempat gitu kan. Bener. Nah tuh suka minta-minta ini gak sih kayak apa? Support listing. Pasti jadi listing fee dari lu. Listing fee kita. Tapi kalau distribusi dari mereka. Distribusi mereka, trading term dari kita. Oke. Ya kan? Kalau misalnya SPG juga dari kita. SPG tuh kalau event tertentu kan? Ya terserah kan, kadang bisa yang SPG reguler, SPG weekend, you mau misalnya apa namanya SPG yang event, itu kan semua bisa, yang penting meeting terus aja sama distributor. Kuncinya sama distributor tuh komunikasi bagus. And they have the best interest for you juga. And work professionally, bukan cuman kayak mau ngetop you. You cari distributor yang mau cari volume. Itu aja sih, karena mereka makin efisien kalau set armada mereka tuh penuh terus gitu kan, karena itu udah fixed costnya mereka. Lu cari distributor atau distributor nyari lu? Cari distributor, karena kita nggak ada nama, siapa kenal Whole Chips zaman dulu. No one knows. Apa yang bikin mereka tuh yakin sama lu akhirnya? Ya pitch ke mereka, ini barang masih laku. Dan bener ya. Sekarang kita omset berapa and everything, ya kita transparan aja ke mereka. Kita rencana marketingnya gini-gini ya kita harus jujur aja. Berani convince mereka juga gitu. Aku ditolak distributor juga lumayan beberapa kali juga. Beberapa kali, dan itu wajar barangnya terlalu mahal, barangnya terlalu premium, bla bla bla. Nggak cocok ke distribusi kita. Customer kita, especially kalau GT kan nggak bisa. Iya. Kita cuma bisa MT gitu. Bentar, ini ada banyak term yang penonton mungkin nggak tahu. Pertama, apa sih tuh listing fee? Jelasin coba. Listing fee basically ya, you mau taruh barang you di supermarket ya itu biaya. Kalau uang pangkal sekolah. Analoginya uang pangkal sekolah lah, ini uang pangkal toko gitu. Uang pangkal toko. Jadi guys, lo kalau pada mau masuk supermarket itu nggak yang kayak Pak Ibu masuk enggak, lo harus bayar gitu kan. Nah, akhirnya uang pangkalnya tadi itu uang pangkal. Ada iuran bulanan enggak? Itu biasanya apa sih? Apa sih? Promosi kan? Promosi kan. Tapi kadang malesnya kalau minta promosi terus tuh. Ya mereka kan ya kan mereka kan ngejar volume kan. Yang mana supermarketnya apa distributornya? Distributor ya nyari promo buat kasih ke supermarket. Bukan buat mereka. Mereka kan kejar volume. Iya. Supermarket kejar volume. Jadi diskonnya itu dikasih ke customer kan. Jadi tapi lu nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan biaya support itu gitu? Ya selama it makes sense bisa kejar volume, karena kita harus trial and error kan. Efektif nggak ketika lu testing ada SPG, lu bagi-bagi snack untuk orang trial? Pasti dong. Efektif? Pasti efektif. Karena gua kalau ke supermarket, nggak tahu mungkin mental bapak-bapak atau guanya pribadi, gua kalau ditawarin tuh gua kayak nggak mau, karena kayak nggak enak kalau nggak beli gitu loh. Yang tester-testernya itu, gua begitu. Gua begitu. Malah lu makan aja gratis. Tapi beli nggak? Enggak. Kebanyakan lapar makan aja ya. Kalau gua nggak enak gitu kan, apalagi sorry ya, maksudnya kalau misalkan yang nggak tahu ya nih, kayak misalkan SPG-nya yang nggak nyambung menurut gua ya. Misalkan SPG ya chips lah, misalkan ini kan makanan ya. Segmen marketnya mungkin buat anak-anak atau orang tua gitu ya. Pakainya seksi misalkan. Ini SPG chips makanan, apa SPG rokok? Nggak ada yang seksi sih. Iya, apa SPG rokok gitu kan. Ya gua nggak tahu ya. Ini tanpa mendiskret atau gimana gitu kan. Jadi gue udah kayak buru-buru pas udah ada SPG, gue langsung kabur gitu loh. Oh gitu. Mungkin ya. Takut sama bini gue kali ya. Oh gitu ya, menarik juga. Nah lo jadi dapat insight kan. Ada orang yang kayak gue begini. Oh gitu. Nah gue nggak tahu deh tuh lo kalau SPG kayak gitu tuh apa sih, pakai kontrak dari pihak lain atau in-house atau gimana? Kan mahal tuh biasanya, kayak bisa 500.000 per hari kan? Enggak lah, nggak sampai. Nggak nyampe ya? Nggak sampai. Gue pernah waktu itu pameran. Rata-rata kita 160 lah. 160 murah lah untuk per hari kan SPG satu shift itu ya. Emang ada 2 shift di supermarket? Ada dong. Ada. Oh jadi bener-bener nyambung tuh. Dari awal dia buka sampai ditutup. Iya. Oh kirain udah 8 jam kelarin gitu selesai. Oh iya. Tapi rata-rata ada bisa 2 shift juga sih. Okay. Tergantung lah.
Lanjut sama yang tadi, apa itu MT, apa itu GT? Oh, MT Modern Trade. Apa tuh? Modern ada AC. Nggak ada AC berarti supermarket nih. Supermarket. Kalau GT General Trade pasar lah anggapannya. Pasar tradisional? Ya, pasar tradisional. Nggak ber-AC lah. Nggak ber-AC? Rata-rata nggak ber-AC. Oke. Ini masuk ke MT doang kan? Nggak, GT enggak kan? Nggak terlalu mahal. Treatmentnya apa sih perbedaannya? Emang dari harganya aja atau harga dari apa sih? Purely harga. Purely harga ya? Rata-rata kalau orang di GT udah pasti lebih yang price range-nya maksimum 10.000, 15.000. Mungkin kalau kayak snack itulah yang 2000-an itu kan. Ya. Itu masuknya ke situ. Ya. Tapi dia di modern juga ada tuh. Juga ada. Nah, menurut lo nih. GT itu bisa ke MT susah ke GT. Oh, lebih ke situ. Ya. Oke. Kayak you lihat susu-susu UHT gitu kan. Mereka ada di GT, ada di MT kan semua. Selain GT sama MT, ada istilah apa lagi yang kira-kira orang mungkin harus tahu? NKA. NKA apa nih? National Key Account. Itu apa? Basically it's like Indomaret, Alfamaret, yang chainnya banyak lah. Itu disebutnya NKA. Ya. Oke. Even kayak level, I think Super Indo juga udah include NKA. Dia ratusan ya? Rasanya Super Indo juga udah NKA itu. Iya ratusan kan cabangnya? I think so ya, kayak Family Mart, Lawson. Lawson NKA juga masuk ya? I think so. Oke. I think so. I don't know. Maybe ya, pokoknya anggap yang banyak lah ya. Intinya yang kayak you Minimart tapi udah kayak di mana-mana. Udah jamur lah di mana-mana gitu. Yang menjamur apa lagi ya? Udah Alpha sih udah pasti paling banyak. Alpha Midi masuk Alpha Midi ya masih hitungan grupnya Alpha lah. Alpha ya. Tapi Alpha Midi is not as many kan. Paling sekitar di berapa ratus. Iya karena dia konsepnya lebih besar. Indomaret Alfamart udah 20.000. Iya ngeri sih itu kan. Terus selain NKA apa lagi? Nggak ada sih. Itu aja ya. Sih. Kalau nggak maksudnya term as apa ya? Maybe registrasinya atau approach-nya ada istilah-istilah tertentu nggak sih? Udah, I think standar sih itu aja sih kalau untuk retailers gitu ya. Gitu aja ya. Oke, jadi lu sangat menyarankan untuk UKM atau brand apapun pakai distributor. UKM. Atau harus corporate yang pakai distributor? Enggak juga sih. Gimana? Coba menurut lu gimana? UKM ini usaha kecil menengah kan. Iya. Kalau UMKM itu usaha menengah kecil mikro gitu nggak sih kalau nggak salah? Lebih kecil lagi ya? Iya mikro. Kalau UKM sebenarnya harus pakai distributor sih. Menurut lo ya? Kalau nggak logistically nggak make sense deh costnya. Secara logistik ya. Karena you harus kalau sekali jalan you mau penuhin armada kan. Tapi usually kalau kita punya barang, kalau kita bukan orang tua kan, kita nggak punya banyak orang tua grup misalnya. Iya maka gue orang tua siapa nih? Orang tua grup OT atau Mayora gitu kan mereka bisa gitu loh pakai barang mereka sendiri penuhin armada mereka. Bener. Kita kan nggak ada that volume volumenya nggak dapet per armada kita gitu. Jadi butuh distributor. Oke. Iya. Jadi selain 10% atau 20% yang lu share ke distributor, apalagi yang harus lu share ke mereka? Nggak ada deh, itu pretty standard segitu aja sih. Segitu aja ya. Tapi kalau mau incentivize biasanya ya kasih bonus kalau sampai omset berapa. Nah, kadang UKM nggak ngerti tuh bikin range apa sih istilahnya tier-tiersnya itu tuh gimana? Wah, itu sih susah juga ya. Tapi gambaran umumnya atau apa sih yang harus diperhatiin deh? Tapi sih rata-rata itu semua based on negotiation aja sih sebenarnya. Tapi usually biasanya bukan ke distributornya, you kasih orang salesnya. Jadi lebih incentivize gitu. Orang sales buat apa lagi? Kan si distributor yang jadi salesnya sekarang. Betul, tapi kan orang salesnya distributornya misalnya nih, contoh gimana? Distributor pegang 20 brand. Oke. Dia lebih fokus yang mana? Oh nggak imbang ya? Salah satu pasti dominan. Iya. Pasti ada yang lebih dominan, siapa yang bring more volume. Jadi sometimes cari distributor, you nggak bisa cari yang distributor terlalu kecil, nggak bisa terlalu yang besar. You terlalu besar, barang you nggak contribute omset ke mereka. Disepelein. Tapi kalau yang terlalu kecil, mereka nggak ada kapasitas untuk taruh di semua channel dan level of service-nya kurang bagus. Oke. Jadi it's like ketemu yang it's like jodoh-jodohan juga sih. Jodoh-jodohan juga sih. Kayak kalau misalnya nih you sama distributornya Indomie gitu. Omset you apa sih dibanding mereka? Nggak ada lah. Remah-remah. Nggak ada lah. Lu ngapain fokusin barang you? Buang waktu kata mereka kan. Benar. Tapi kalau mereka baru mulai distribusi tapi baru berapa item,
supermarket pun nggak lihat mereka juga gitu. Jadi ini ya. Susah juga. Bener-bener. You harus cari distributor yang sudah main cukup lama, punya hubungan baik dengan buyernya supermarket. Itu yang kunci sih sebenarnya. Iya, dan lu nggak terlalu ngasih share kegedean juga. Dan kayak distributor gue ada berantem misalnya sama supermarket, gue punya barang jadi nggak bisa masuk supermarket itu juga. Ada aja yang kayak gitu loh. Gue udah ngalamin lagi. Iya kan? Ada aja kan? Ngerasa. Iya, you berantem terus kayak bayarnya biasanya kan bayar rese kan. Mereka ngerasa so much power gitu kan. Gue beli barang lu, jadi gue yang berkuasa gitu kan. Tapi kan jadi annoying juga gitu kan. Benar. Tapi ya ngerti juga sih mereka harus kayak gitu karena lu bisa bayangin gak sih supermarket shelf-nya cuma segitu banyak, semua mau masuk di sana. Mereka harus buy data, harus delete yang gak performing and replace with the good yang potential lebih bawa omset. Iya. Karena kan supermarket sebenarnya struggling juga loh sekarang. Karena Indo Alpha sebegitu banyak, kadang bikin lu jadi kayak kesana tuh PR rasanya. Bener. Iya kan? Ini ada dua hal menarik nih ya soal tadi Indomart. Sama satu lagi soal itu ya. Apa sih saya supermarket tuh kalau ada barang yang gak laku dibuang. Di-delete ya. Itu ada terminologinya, gue cuma lupa namanya apa. Jadi yang barang nggak moving sih. Nggak ada indeksnya, gue lupa jujur. Jadi gini. Saya juga lupa sih. Gue lupa sebulan atau 2 bulan yang lalu, gue baru pulang dari Aussie. Oke. Short course lah gitu kan. Nah terus kita tuh kan yang gede tuh di sana. Supermarket tuh 2 ya. Coles sama Woolworth. Iya. Nah kita ketemu lah sama 2 ini gitu kan. Jadi mereka karena gue part of program, jadi mereka sharing banyak data lah kayak gitu kan. Nah ternyata ada satu indeks yang mereka itu, gue gak tahu apakah itu cuma di Aussie atau di Indonesia nggak begitu gimana gitu. Nah indeks itu akan dikirimkan datanya ke si supplier secara otomatis. Ke brandnya gitu kan. Kayak, barang lo gak perform nih, you should do something. Kalau sampai sekian, lo gue tendang. Performance index lah. Something kayak gitu gitu kan. Iya. You gak sampai segini, you kena delete lo. Nah, itu tapi kalau di sini, gue ngerasa nggak ada ya. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Tapi mereka, mungkin kalau Indo Alpha mungkin ada kasih lo. Mungkin ya. Kalau selevel mereka ya. Gue baca data juga di podcast. Actually podcastnya lagi rame sih. Nggak cuma satu orang yang bahas itu. Ada banyak yang bahas. Jadi dia bilang penjualan Indomart sama Alfamart naik. Oke. Tapi ternyata uangnya dari uang utang. Dari uang pinjol. Oh, orang belinya pakai duit pinjol? Iya. Jadi gini. Ya wajar aja sih. Omsetnya naik. Indomart, Alfamart naik. Tapi yang kasih pinjolnya siapa? Kenapa? Yang kasih pinjolnya siapa? Ya orang-orang yang itulah pinjol online. Intinya pinjolnya makin banyak kan? Yang minjem makin banyak. Jadi gini, dia ngelihat datanya begini. Growth Indomaret, Alfamart naik. NPL Asumsinya kan pertumbuhan ekonomi naik. Betul. Nah, ternyata tidak. Kenapa? Karena utangnya banyak. Karena growth pinjol naik, terus data yang klaim di BPJS tentang apa tuh? Yang dipecat itu apa sih istilahnya? Unemployment rate. Iya kayak gitu. Itu klaimnya juga ada di BPJS Ketenagakerjaan dan itu meningkat. Oke. Jadi logikanya ini nggak baik-baik aja sekarang. Memang nggak baik. Ya itu gitu memang kan. Nggak baik. Nah menurut lo kenapa nggak baik tuh kalau lo sendiri datanya apa yang lo lihat? Menurut lo kenapa nih? Apa karena penjualan menurun atau karena apa sih menurut lo? Bisa dibilang inflasi sama growth of salary. GDP per kapita. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Kalau misalnya inflasi lebih tinggi daripada GDP per kapita, artinya kita pasti it's not doing good. It's not going good. Karena kenapa? Harga barang makin naik. Penghasilan nggak naik. Artinya kalau misalnya dia punya economy growth, itu duit dari mana? Ya itu. Duit dari mana ya? Harus ada excess cash kan? Benar. Cashnya dari mana ya? Loan. Antara penggadaian atau tadi pinjol gitu kan? Iya. Menurut gua sih in a lot of ways kita secara ekonomi menurutku nggak sehat saat ini ya. Menurut gua nggak sehat. Harapan lu ke depannya tuh bakal gimana? Ini kita bukan selesai ya. Gue nanya harapan tuh udah kayak no. Menurut lu gimana? Menurut gua sih ada beberapa hal.
3 faktor menurut gue. Satu, udah pasti edukasi. Edukasi harus grow. Grow dalam artian gimana semua orang tuh lebih capable lah and wise untuk spending money. Karena menurut gue di Indo itu sangat mindsetnya very konsumtif. Jadi pinjol kayak ini gini kan. Tapi mereka nggak punya uang ya misalnya. Jadi kan they always run in paying interest gitu. Atau nggak running away from pinjol, nggak mau bayar gitu kan. Itu kan it's not a good mindset gitu. Kayak the maturity of mereka punya financial literacy itu nggak di sana gitu. Financial literacy. Menurut gue sih di sana karena orang semua kerja pasti ada penghasilan. Kayak sorry to say ya di jalanan aja yang puter balik yang biasa cuman itu make money juga loh. Pak Ogah ya. Pak Ogah aja tuh make money loh gitu. Make money kan, tapi kan pertanyaannya dia pakainya kemana? Beli rokok. Mungkin harusnya beli lauk buat keluarga. Contoh gitu kan. Gue pernah nanya loh, Pak sebulan dapat berapa sih Pak? Banyak juga loh. 35 juta. Banyak. Wah yang di Matraman itu tuh. No joke bro. Iya beneran. No joke. Gue pernah nanya. You on average ya kalau UMR, you sehari anggap 150.000. Iya. Anggap 200.000 deh. You berdiri di sana. You dapat lebih dari 200.000 loh satu harian loh. 1.200 mobil aja loh. Kali aja berapa gitu. Putar balik itu dalam sejam lebih dari 200 mobil, konversinya ya hitung sendiri aja. Kalahnya mereka apa ya di bawah matahari ya. Panas. Habis juga badannya sih. Habis juga badannya dihajar matahari kayak gitu sih habis sih. Ada BPJS bro. Ya nggak gitu juga sih. You nggak tahu hidup berapa lama dihajar matahari kayak gitu. Wah gila kita kemana-mana ya jadinya ya. Oke lah bro, kita sekarang gue penasaran jujur sama Oat Daily ini. Yang gue tahu ya, ini lagi ngetren nih sekarang nih. Oat milk nih ya. Dan gue pribadi, gue suka banget matcha. Indomaret Point Coffee. Yes. Nah gue kalau minum matcha selalu minta matcha, oat milk, pakai matcha. Karena dia situ aja outside doang. Yes. Ya udah gue pakai itu gitu kan. Yes. Dan itu nggak tahu kenapa gue lebih suka aja. Jadi kayak matcha kan agak pahit sedikit. Outside is manis. Tapi ada pahitnya juga, slide lah. Iya slide gitu kan. Jadi kayak masuk menurut gue jadi nge-boosting si macanya. Nah, lu gimana sih ngelihat peta perkembangan oat milk sendiri di Indonesia? Dari kayak trennya tuh kapan sih masuknya dia gitu loh? Gue walaupun gue owner Oat Daily, gue a big fan of outside by the way. I'm a big fan of outside. Outside sih gila keren sih, jujur. Kayak mereka tuh bener-bener do everything right. Menurut gua bener semua right-nya tuh apa? Marketingnya, distributionnya, kayak the flavors that they're launching, oke lah. Tapi maksudnya yang coffee-nya mereka juga doing very well. Kayak I'm a big fan sih of outside to be honest. Gua sebenarnya nggak gitu suka oat milk. Kalau yang glok gitu loh. Tapi kalau kayak matcha kayak enak. Buat gue tuh enak aja gitu loh. Ini personal opinion ya. Yes. Jadi kayak not in apa namanya, apa sih sebutnya like consume langsung gitu kan. Tapi kalau dicampur itu enak menurut gue ya. Gitu. Terkait dari kontroversi yang lain-lain ya, kita nggak bahas itu dulu ya. Nah, again, kapan sejarah menurut lo nih oat milk masuk ke Indonesia sampai sekarang bisa terkenal kayak begini? Sejak outside launching. Outside tuh kapan sih dia masuk? 2022. Loh, nggak lama dong? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun udah segede gitu? Oh yes. 2-3 tahun ya. Udah 2024 udah mau kelar juga sih. Jadi pionirnya mereka menurut lo? Oh yes. Sebelumnya belum ada? Udah ada sih. Oatly. Tapi nggak terkenal. Tapi yang lokal ya outside. Outside tuh lokal? Lokal. Lo lokal juga? Lokal juga. Emang pabriknya di Indonesia apa gimana sih? Di Indo juga. Jadi, sorry ya, lo beli oat dari luar. Betul. Karena oat gak bisa tanam di Indonesia. Betul. Bentar, oat sama gandum sama gak? Beda, Hafer ini. Ini beda? Hafer kita. Hafer tuh apa mas? Jenisnya? Kayak Havermut. Iya, bukan gandum kan? Gandum sama Hafer is different. Bukan wheat ya? Oke. Apalagi hoop mah itu buat bikin bir, sorry. Wheat, barley different lagi ya? Beda. Ini oat. Lo impor dan lo proses itu jadi susu di sini. Iya. Jangan bilang pabriknya sama, enggak kan? Enggak, beda. Enggak. Kenapa lo mutusin lo mau bikin oat? Gua sama partner gua itu yang lebih ngarahin mau ngapain. Gue yang tukang bikin, tukang jual. Tukang bikin, lo R&D-nya gitu? Iya. You ngerti nggak maksudnya? Jadi ya karena basic lo trader tadi dari awal itu kan. Gue sih personally gue
peminum susu sapi. Gue suka banget susu sapi. Minum oat sih lebih kayak that time oat milk lagi growing gitu. Terus ya udah coba bikin gitu. Si partner lo ini? Iya, gue sama partner gue coba bikin, tapi arahannya itu partner gue gitu. Oke. Jadi lo memutuskan untuk bikin oat milk karena lo melihat trennya itu naik. Ya di luar sana naik gitu loh. Kayak pertama sebenarnya kita tuh ada this brand namanya Off Meat. Off Meat. Apa tuh? Daging sintetis. Daging nabati. Plant-based meat. Plant-based. Oh kayak itu ya, apa sih? Kayak Green Rebel. Iya. Jadi pertama kali kita kita punya partnership, itu kita mau bikin namanya Off Meat. Jadi kayak on meat tapi off meat gitu kan. Okay. Terus karena kan di luar sana yang gede kan kayak Impossible Meat, Beyond Meat. Di luar negeri di US gitu kan. Okay. Kita bikin yang lokal. Tapi kita udah bikin, nggak ada yang makan juga. Kita udah coba distribusin banyak restoran, udah ratusan restoran pakai kita, tapi repeat ordernya kecil banget. Nah itu Green Rebel gimana? Green Rebel kan tapi dia ada F&B-nya restoran sendiri. Iya dia bikin sendiri betul. Dia FMCG sendiri kan. Kalau gue cuman supplier ke B2B-nya. Dan itu nggak ada jalan tapi nggak jalan. Iya. Terus kita pivot ke oat milk, jadi Oat Daily. Itu kayak Macron tolong invest mesin yang daging itu. Bikin di pabrik temen gue tuh semua yang gue bikin di pabrik temen gue. Temennya banyak guys. Semua dibikin di pabrik temen gue sih. Temen lo apa paman lo? Teman. Lo tau kan si siapa band itu? Super Cool Band itu maksud gue si itu Bobby Saputra. Iya Bobby Saputra. Iya. Dia kan dibilang kan kalau Cindo tuh pamannya banyak gitu kan. Nah lu temannya banyak kalau lu. Ya teman banyak. Temannya banyak. Ya, ada aja lah. Ada aja. Jadi kalau lo mau bikin apa ntar temen gue yang mana bikin gitu. Ya lumayan sih ya kayak gitu juga. Tapi lu pinter sih, maksud gue kayak lu ngapain invest semuanya, lu just fokus ke produk and branding ya. Enggak juga sih, bukan karena invest, tapi bikin pabrik tuh ada iyalah invest tetap. Ada idolnya sendiri juga gitu loh. Misalnya you bikin apa namanya? You bikin produk. Tapi kalau you nggak dapat volume, your pabrik jadi kayak idol gitu. Bener. Kayak nggak produksi. It's not good kan? Ya berarti teman-teman lo ini pabriknya juga begitu juga dong. Buktinya mereka terima maklon. Iya kalau misalnya kan? Mereka full capacity, mereka nggak terima gua juga kan? Bener. Juga lah, bener juga nggak. Berarti ya bener, lo nggak apa untuk memutuskan untuk tidak membuat pabrik sendiri. I mean ya saat ini udah bener. Bukan masalah itu, masalah capital juga, ya kan? Mungkin yang beberapa yang punya pabrik ini kan udah generational factory. Oke. Iya kan dari engkongnya lah, papanya kan kita nggak tahu. Iya. Jadi semua kan depends on the situation of the keluarganya gimana, bisnisnya udah berapa tahun kayak gitu. Semua tuh tergantung lah. Terus si oat milk ini berarti lo udah 3 tahun ya? Apa berapa tahun? Oat milk tuh baru launching Januari ini. Baru banget. Oat milk baru Januari berarti tahun ini. Baru 10 bulanan lo ya? Baru 10 bulan. Tapi kok kayak di supermarket udah masuk mana aja? Semuanya udah. Udah semuanya. Rata-rata udah semua, ya. Oh gitu. Tapi lo fokus ke mana? Retail gitu atau B2B? Retail. Soalnya outside terlalu kuat di B2B. Jadi kita udah nggak bisa masuk ya. Ngegesernya gimana? Soalnya outside enak. Outside tuh enak banget gitu. Iya, lo emang gak enak? Enak juga kan? Enak juga, tapi outside tuh enak banget juga. Kita sama-sama enak banget gitu. Nah, gue mau coba deh. Tuangin ke sini. Minum. Gue penasaran. Jujur gue belum pernah coba yang ini. Iya, gue mau coba. Jadi first reaction nih. Nih ya, coba ya. Tapi lebih enak dingin sih. Try aja ya. Boleh. Nggak ada yang lebih kecil ya? Ada. Tapi gue nggak bawa. Nggak sayang aja kan gede soalnya. It's okay. Nanti dicoba. Nanti you taruh di kulkas. You besok. Nanti gue bikin itu pakai matcha. Pakai matcha. Matcha temen lu tuh ya? Iya. Benar. Pas ya guys. Jadi dia lihat matcha tuh di situ tuh kan ya. Ini punya temen gue nih gitu kan. Padahal temannya banyak. Udah dikit aja dulu. Oh ya, coba. Shake dikit. Well. Kenapa kalau nggak di shake? Soalnya kita nggak pakai stabilizer. Oke. Ini berarti karena nggak pakai stabilizer nih? Iya. Jadi kita make it as good as possible lah. Coba. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wanginya. Kita punya dibanding outside nggak manis. Nah, gue baru ngomong. Ini nggak manis. Ya. Lo nggak kasih gula. Outside juga nggak ada gula. Manis perasaan gue coba. Bikin oat milk itu ada proses sama enzymatic process. Apa pula itu? Jadi basically kayak nasi kan dasarnya dalamnya ada gula. Iya kan? Jadi kita ini creamy sih, oke sih. Ya, kita extract the sugar.
Gua bukan anak tekpang, jadi gua nggak berani berkomentar. Intinya tuh kayak kalau you tambah garam lebih banyak, you lebih asin kan? Ini tuh tambah garam. Nggak, contoh. Kalau you lagi masak, you mau lebih asin, you lebih taruh garam. Iya. Dosis enzim kita kita punya oat itu lebih dikit dibanding outside. You put more enzyme, you extract more. Ini enzim apa sih? Namanya saccharification enzyme. Saccharification enzyme. Jadi basically you extract the natural sweetness from the oat. Jadi both kayak outside kita juga nggak ada added sugar. Yang kita pakai 1 liter ya. Gue boleh lihat gak? Sorry botolnya. Apa sih botolnya? Bukan botol ya? Apa sih namanya, nama kemasannya kalau begini? Karton. Karton ya? Karton milk biasanya kan. Karton apa? Kan kalau orang US kan bilangnya carton milk kan. Carton milk. Tapi ya nggak tahu ya. Di sini panggilnya air, oat 10%. Lo kasih canola, penstabil, dan ada garamnya di bawah terakhir. Dan nggak ada gula. Ini gulanya tapi ada 5 gram itu per 200 ml. Per 200 ml natural dari sininya. Dari prosesnya itu. Jadi kita punya sugar secara per liter itu basically 25 gram. 25 gram per liter basically. 25 gram per liter. Yang kita extract from the natural oats. Tapi enak lo serius ini? Glad you like it. Kayaknya ya, ntar gue coba ke Point Coffee. Iya. Gue mambanya punya nomor handphonenya, serius. Sakit sering pesen. Gue, seminggu bisa 2 kali ya. Gue sampai punya nomor WA-nya, jadi kayak Mbak biasa gitu kan. Karena gue doang kayaknya yang ke situ ke Point Coffee cuman beli matcha, no sugar, batu esnya 3, pakai oat milk. Unik kan, jadi kayak dia tuh udah apal gitu loh. Very specific gitu kan, dia kenal gitu. Jadi gue suka gitu tuh. Nah nanti gue akan coba, gue kesana, gue ke Point Coffee, gue bilang Mbak oat milknya pakai yang ini coba. Gue mau bandingin nanti kayak gimana. Ya, cobalah. Kalau gue tahu lo bawa ini, gue udah telepon mbaknya duluan nih. Ya. Mbak kirimin Mbak. Nanti coba aja sama yang matchanya CY. Yang ini itu kan? CY. Iya. Dia ada banyak grade-nya kan? Dia banyak. Iya, ada banyak grade-nya. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau matcha cobain juga nih Oat Daily ya. Gue rekomendasiin dan nggak terlalu manis, agak asinnya dapet gitu ya. Iya, it's like gurih tapi nggak sweet bener. Gitu. Nggak lo kasih micin nggak kan? Nggak. Ajinomoto gitu. Biar gurih. Soalnya dia punya, I think kalau you tried my chips juga nggak ada MSG kan. Jadi I like things yang taste-nya rada hambar. Memang kebayang. That's my style of liking food that I like is hambar. Itu tipe gue setuju sih karena beda-beda selera ya. Gue pas cobain Oat Daily ini gue bilang menurut gue ya terlepas dari apapun itu pilihannya, ketika gue minum ini cocok, menurut gue ini lebih cocok diminum sendiri. Benar. Langsung. Benar. Gitu. Customer kita tuh banyak yang minum Oat Daily karena mereka minum as it is. Kayak ya udah langsung minum aja gitu. Kenapa orang harus minum oat milk? Kan susu sapi oke juga. Susu sapi is good. Susu sapi is good, tapi why this? Oat milk tuh cuma buat orang yang nggak bisa minum susu sapi sih. Kadang orang kalau udah umur 30-an ke atas udah lactose intolerance, mereka nggak bisa cerna laktos di perut. Gitu ya. Kalau ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Sama oat has a different taste lah. Kayak like, kenapa orang minum susu soy milk gitu? Iya. Suka aja. Ya ada rata-rata orang minum oat ya karena suka aja gitu. Benar. It has a different profile kan. Kenapa di oat milk itu ada oilnya apa sih? Canola atau apa? Karena susu sapi itu ada natural fat from the milknya yang dikeluarin dari sapi gitu. Kalau kita nggak ada fatnya, kita nggak dapat mouthfeel. Creamy-nya maksudnya? Mouthfeel tuh kayak yang melekatin kayak mouthfeel-nya itu loh, nggak dapat kalau nggak ada. Kalau nggak ada itu. Jadi harus ditambahin. Harus ada. Sebenarnya it's for the mouthfeel sebenarnya. Tapi kita di formula kita punya canola oil about 2 sampai 2,2%. 2%. 2%-an lah. 2% ditambahinnya ya. Di dalam ini. Betul. Tapi kan ada banyak orang nggak bagus gitu kan. Gue bilang apa? Ayam goreng lu tuh nggak bagus, gue bilang. Ini makan ayam goreng, minyak goreng yang nyangkut di kulitnya berapa persen itu? Lebih banyak ya? Lebih banyak. Dari tahu gorengnya, cirengnya itu berapa banyak itu kan minyak goreng. Jadi gitu. Kayak lu jangan soal cuci deh gitu ya. Ya.
Kecuali Yud nggak pernah makan gorengan, dia ngomong gitu, ya udahlah, sorry gitu. Iya. Tapi kalau Yud tiap hari makan goreng-gorengan, ayam goreng, tahu goreng, itu minyak yang nempel berapa banyak? Jauh lebih banyak. Oh, dia jawabannya tahu nggak apa? Gue pakai air fryer. Air fryer bagus, bener. Kalau you pakai air fryer ya bener, memang bener-bener better dan kita punya gitu. Iya. Oke, ya semua punya segmen marketnya lah intinya lah gitu lah ya. Even kita kayak kita punya nugget gitu, kayak yang frozen and everything gitu kan. Kayak kita makan lah gitu kan. Itu you taruh air fryer, tetap minyaknya keluar loh. Ada minyak juga di dalam. Tambahin di minyak. Di dalam produknya pun juga ada minyak gitu. Iya sih, kalau gue pakai air fryer tetap kayak ada minyak. Enggak, kalau nggak dioles sama minyak tuh beda hasilnya. Oh iya, udah pasti. Ya ayam biasa lah misalkan ya, kita beli dari pasar. Tetap harus dioles gitu kan. Udah pasti. Jadi lebih enak lah. Oke. Kita mundur dikit lah ya. Ya. Lu dulu tuh kuliah tadi sempat sebutkan di US ya? Iya. S2 jurusan Social Entrepreneurship. Ya wajar lah, lu jiwa pengusahanya udah terasah ini mah. Tapi sebenarnya tadinya mau lebih ke ada social aspeknya. Itu ya apa sih yang social entrepreneur tuh apa sih sebutnya? Aduh, gue lupa lagi. Apa? Iya kan, yang mereka hidupnya tuh kan kok kesannya hidupnya gitu ya. Maksudnya mereka tuh enggak, gue jadi kesannya gitu karena waktu gue kemarin itu tuh dibilang begini, perusahaan-perusahaan yang sosial itu kan mereka kan banyak dapat duit kan sebenarnya dari grant juga kan, dari apa sih, hibah. Iya. Dari hibah. Terus itu udah hitungannya kan CSR, dari uang CSR perusahaan itu lain masuk ke mereka. Bahasanya udah yayasan ya tuh. Gitu ya. Itu yayasan. Social entrepreneur bukan yayasan. Beda. Oke. Social entrepreneurship contoh itu seperti BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Oke. Itu ada dua hal. Satu, BPR secara hidupnya BPR itu sebenarnya tanggung renteng sebenarnya dari Muhammad Yunus, Grameen Bank di Bangladesh. I think Bangladesh bener. Itu pertama kali. Itu the grandfather of microfinance sebenarnya. Dia bikin, kadang orang mau berbisnis tapi kadang nggak ada modal, jadi dimodalin dan ada interest. Itu ada cuannya, ada impactnya. Jadi dia punya metrik adalah profitability sama financial stability, financial performance dari warga-warga sekitar. Mereka punya GDP per kapita naik nggak? Itu ada dua metrik paralel, impactnya, profitnya. Ada satu lagi. Di India kalau nggak salah, di Afrika atau India aku lupa nama perusahaannya apa, lupa. Tapi case tadinya adalah di sana karena negaranya miskin, anak perempuan nggak bisa beli sanitary pads, pembalut nggak bisa beli. Jadi mereka bikin dari pohon pisang, dia punya serabutnya itu di pad, habis itu mereka jual dengan harga murah. Jadi impactnya apa? Satu, profitability. Kedua, absensi anak perempuan ke sekolah. Itu ada impactnya, matriksnya juga. You ngerti kan maksudnya kan? Jadi social entrepreneurship tuh cuannya tetap harus ada. Harus ada profitnya. Tapi you bikin extra apa metriknya gitu untuk mereka punya kehidupan. Jadi bukan yang tadi itu ya, yang kayak mereka perusahaan yang mereka jual karena dari satu desa atau apa, mereka ambil serap produk dan ibu-ibu di desa itu mereka jual dengan harga murah karena toh mereka juga dapat uang dari pendanaan yang lain-lain. Bukan. Pendana CSR tuh part of corporate responsibility, yes. Tapi itu bentukannya tuh lebih kayak ya udah bantu. Tapi pure social entrepreneur itu yang benar-benar fokus in membuat standard of living dari sebuah komunitas tuh naik. Oke. Ya. Jadi oke, kebayang. Tapi you consistently doing it gitu. Nggak cuman gimmick doang. Bener, nggak cuman kayak bentar-bentar doang gitu. Jadi emang lu sebenarnya tuh pinginnya sosial gitu ya? Ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya enggak. Enggak juga, tetap pasti arahnya mau ke sana. Tapi currently belum. Itu S2. Itu S2. S1-nya? Ekonomi. Masih nyambung. Masih nyambung. Kenapa lu ke sana? Kenapa sih? Emang dapat beasiswa kah atau orang tua? Jadi waktu pertama kali ke Amerika itu tadinya mau
industrial engineering. Tapi waktu udah mulai 1 tahun, susah juga ya. Sempat kuliah itu? Kuliah tadinya mau semester 1. Industrial engineering tuh banyak physics, banyak chemistry class yang prerequisite lah. Iya. Aduh, di lab terus, gue masih mau main gitu loh at that time. Nyesel sebenarnya, tapi ya udah at that time tuh masih mau main. Jadi kayak nggak mau invest too much time studying, ngambil yang lebih gampang. Contoh, ngambilnya ekonomi. Tapi somehow it turns out I love ekonomi karena gue SMA-nya IPA. Jadi pikir udah IPA ya industrial engineering lah. Iya, kayak engineering gitu lah. IPS kan harusnya. Iya kan. Iya. Tapi kan dan I change to ekonomi gitu kan. Dan I belajar accounting, I belajar ekonomi, about business and everything. Actually seru juga gitu. Karena my dad is an entrepreneur gitu. Jadi apa yang diajarin logical juga ya. Papa juga lewatin hal-hal yang mirip-mirip gitu kan. Jadi jadi enjoy. Waktu itu I inget semester 1 my GPA itu cuma 3,2 gitu. Tapi tahun kedua waktu pindah ke bisnis lalu GPA-nya 4.0. Karena I enjoy. Karena I enjoy the topics juga sih. Karena kayak I think relatable dengan apa yang gue witness dari my dad gitu loh. Nah jadi kayak logic make sense dari gitu. alam bawah sadar tuh dari kecil udah biasa. Lihat juga papa gini papa ya gitu. Bokap apa sih bisnisnya? Bokap tinta refill printer. Namanya Dataprint. Ya dia bokap yang punya Dataprint. Ya dia tinta refill. Mungkin kalau waktu muda mau refill pakai tinta. Ya. Dulu waktu gue masih di kampus di lab itu tuh di sana tuh mereka pakainya pakai itu, isi refill ulang. Dia tuh punya cabang juga loh. Kita bisa beli tintanya tuh di tokonya mereka kan. Iya. Di Ciledug untuk kampus gua. Ada. Ya kita gede. I think my dad gedenya di kampus-kampus sih banyak. Bener. Kampus-kampus Jogja, Bandung yang banyak uni lah. Menarik ya. Terus gue ngeliat di status lo juga kan atau di LinkedIn ya kalau nggak salah ya. Ya lu di situ apa sih? Bantuin marketing atau bantuin apa? Bantu marketing. Soalnya sempet 2 tahun do performance marketing. Gimana? Performance marketing tuh basically aku orang tengah dari digital marketing sama back end data. So I provide cohort analysis reporting. Gimana coba jelasin. Ini perlu papan tulis. Enggak basic aja maksudnya kayak ngapain sih gitu. Oke, sekarang how do you track your marketing performance? I tanya you. Performance apa effectiveness-nya? Yeah, your performance. Coba sekarang you misalnya ask you. Performance marketing you tracknya apa? Oke, mindset UKM ceritanya ya. Mindset saat ini gitu ya. Followers, likes. No, omset sih kalau menurut gue ya. Omset? Iya. Ya salah, benar. Iya kan maksudnya gue mau marketing segede apa kalau omsetnya nggak naik ya buat apa? Betul. Ini personal ya. Betul. Nah, apalagi pertanyaannya? Terus channel mana yang works? By feeling. Susah juga kan? Susah benar. You misalnya you sekarang Spice Guy taruh di TikTok. Iya. Taruh di YouTube, taruh di IG, terus ada yang beli di e-commerce, di Tokopedia, datang dari yang which ads? Kalau which ads kan bisa kelihatan. Enggak, maksudnya orang beli di Tokopedia, beli dari which advertising yang bikin mereka beli barang-barang Spice Guy. Oke. You nggak bisa keep track kan? Kecuali you pasang namanya CPAS. Oke. Nah, jadi what I do dulu it's an app company namanya Buzzer. Itu basically I pasang ads di kayak multiple platform. Dan I know waktu mereka buy purchase ticket mereka kena ads-nya dari ads mana. Lo maksudnya trackingnya itu ya? I do the tracking. Oke, kalau itu gue ngerti nangkap. Performance marketing. Jadi benar-benar every dollar yang dikontribute ke purchase itu datang dari marketing yang mana. Dan akhirnya lo maksudnya itu untuk menjadi sebuah data pengambilan keputusan. Betul. Lo mau lanjut di mana? Betul. Dan tipe ads-nya yang kayak gimana? Mau spend lebih berapa banyak? ROAS-nya gimana? Kualitas orang traffic dari mana lebih bagus yang mana gitu. Kalau udah ketahuan, lo masih kerja nggak kalau kayak gitu? Kerja apa? Iya kan udah ketahuan nih. Oke, paling efektif pakai ini caranya begini kayak begini. Lo masih dibutuhin nggak di situ? Misal udah ketahuan nih. Masih. Kenapa? Karena kan creativity-nya itu berubah terus. You gak mungkin pasang satu ads terus bosan dong. Oke. Iya kan? Jadi misalnya you lihat satu ads. Pasti after udah beberapa lama you harus ganti ads and see if it's effective. Jadi basically gue tuh jadi kayak accountant-nya marketing. Oke. You ngerti kan maksudnya kebayang. Orang finance accounting-nya.
marketer gitu loh. Kalau orang accounting finance kan buat orang sales, orang distributor atau apa gitu kan. Kalau kita, tugasnya itu jadi accountantnya, finance-nya si marketer. I bilang, you spend too much here. Kita nggak dapat duit apa-apa dari you spending too much money di misalnya YouTube ads contoh. Shift jangan put too much effort there, efektifin misalnya di TikTok atau apa. Jadi tukang konsultan, atau analisnya. Jadi penting untuk perusahaan bisa melihat data seperti itu. Betul. Tapi itu memang agak curang karena it's a tech company. It's easier to track everything via Iya, HP. Sekarang lu tahu dari mana supermarket? Gak bisa. Mana? Gue nggak bisa. Ya makanya I miss that life. I miss the performance marketing life. Karena I have all the tools, I have all the data to back up my decision making and everything. Sekarang aja harus kayak manual work kayak gitu. Iya kan, kayak misalkan lo bikin promo, paling lo bisa ngukurnya gimana sih? Let's say misalkan lo by the promo code. Kenapa? By the promo code everything. Iya kayak gitu kan, lo taruh ke influencer mana, promo code-nya mana kayak gitu kan. Atau kalau gue ada punya cara yang unik sih. Jadi gue bumbu mana yang gak jalan sama sekali. Itu yang gue promosiin ke influencer. Nah, kalau itu bumbu jadi ada order, berarti dia jalan nih. Ya, tapi kan make sense juga, bisa juga. Tapi nggak based on data. Cuman by feeling aja, simply ngelihat sebelum-sebelumnya penjualannya cuma 10 misalkan, setelah gue influence ke bayar influencer ini jadi 100 misalkan. Anyway, there is no right or wrong marketing. Okay. There's only like which one is kayak working or not. Yang penting kita harus rajin actively do marketing. Iya. Tapi ada effective way. Oke, karena lo sudah sebut data print tadi ya. Data print kan udah puluhan tahun ya? 32 tahun. 32 tahun ya. Tapi lo pasti tahu datanya kan. Maksudnya kayak dari dulu mereka pertama kali advertising sampai ke saat ini gitu, apa sih yang berubah dari 30 tahun atau 35 tahun itu? Wah, jujur ya, data print sih nggak ada marketingnya sih. Ada marketingnya. Ada orang tahu dari mana? Ya zaman dulu ya, it's just everywhere. Banyakin toko aja di mana-mana. Orang lihat toko apa tinta, ya udah ini. Refill tinta kayak contoh lah, kita dibanding yang official brand printernya, kita harganya lebih murah kan. Iya. Toh yang penting kan tintanya jalan, ya kan. Toh juga barang kita memang kualitas original, ya kan. Contoh, you beli sabun, sabun cuci piring misalnya, you beli yang mana yang penting bersih toh. Iya. I think konsepnya agak mirip, yang penting kecetak juga sih, tintanya jalan gitu. Warnanya nggak jauh banget. Warnanya pasti bagus. Kita kualitas bagus. Okay. Kita soalnya kan the pioneer di Indonesia. Jadi kita udah pasti kita pioneer tinta refill, ya kan. Jadi pasti kualitas kita very good. Oke, berarti dari dulu tuh cuman strateginya buka toko yang banyak, data print, distribusi di mana-mana. Oh iya, di Gramedia tuh kayaknya ada ya dulu. Ada ya. Di Gramedia pasti ada. Terus sekarang karena sudah digital marketing masuk juga ke situ berarti. Masuk juga. Apa sih? Jujur gue nggak pernah ngeliat iklannya ya. Apa sih yang diiklanin? Digital di data print. Basically data print kita tuh banyak beasiswa sebenarnya. Beasiswa. Jadi a lot of the students yang kayak pakai data print, kadang kita sponsor mereka beasiswa uang sekolah juga. Apa hubungannya? That's our market. Orang students are our markets kan. Karena dia banyak ngeprint tugas, skripsi kali gitu ya. Jadi butuh tinta banyak. Tapi karena sekarang kan dunia digital kan makin growing, kadang you udah nggak print lagi, pasti kan ada penurunan dong. Nah, tapi kan bukan berarti printing masih jalan. You juga pasti masih print barang juga, masih ada kan. Surat jalan kan tetap everything masih jalan kan. Ya, tapi kita lebih banyak kan government sih. Kita do a lot of government. Tapi advertising tetap jalan. Betul. Oke. Iya tadi maksud gue sebenarnya gue menariknya adalah kayak 35 B2B tahun. lah kita basically. Dulu perbanyak toko sama distribusi. Terus sekarang juga tetap ada ads, iklan tuh tetap main tetap ya. jalan, harus jalan. Iya. TikTok juga jalan kayak gitu pasti. Apa live gitu? Ya jalan. Live juga. Ada juga. Beli tintanya Bapak Ibu gitu. Iya. Bener. Ada juga. Tetap ada. Gitu ya. Lebih old school lah. Oke. Ya. Jadi lo bilang nggak ada marketing yang salah atau benar? Nggak ada salah dan nggak ada yang benar. Yang penting works. Yang penting it works. Oke. Matrixnya apa sih? Tadi kan lo sebutin matrix. Yeah. Apakah lebih kemana sih? Tadi gue omset misalkan. Kalau lo ke apa sih? Return on ad spending, ROAS. ROAS-nya aja. Yes. Kalau ternyata dia itu cuman as branding aja misalkan.
Lo ngitung ROAS-nya gimana? Kalau misalnya branding itu lebih kayak you harus calculate with the followers ya. Itu jadi ROAS-nya tuh followers. Kalau nggak bisa dihitung uang ya? Nggak bisa. Tapi branding does plays a role in conversion. Ya kan, kalau misalnya you lebih familiar, kalau ada perbandingan mendingan yang lebih familiar. Ya kan, something like that sih. Gua kemarin baru banget belajar strategi omnipresent. Ya. Omnipresent. Jadi ya udah, lo dibanjirin terus-terusan lah ngeliat tuh iklan brandingnya lu gitu kan. Iya. Tapi dia bilang ya itu tetap artinya ya kayak lu jangan berharap ROAS tinggi, tapi dia akan mengkontribut ke campaign lu yang lain yang bener-bener yang kayak lu dari warm atau hotnya gitu. Bener. Gitu ya. Nanti salah satu yang menurutku jago tuh Hoto juga jago banget. Tapi menurut lu gimana sih kalau kita kemana-mana ya? Kemana-mana banget gitu. Enggak, kita ngomongin tes tadi gitu kan ya. Gue pernah ngetes satu barang, dibilang kadar ininya tinggi. Sedangkan gue antar ke lab yang lain hasilnya berbeda juga gitu. Jadi ya itu kayak hasil lab itu sebenarnya gimana sih sebenarnya gitu. Tapi di Indonesia? Tergantung juga sebenarnya. Contoh, you kirim udah kebuka atau belum? Iya. Masih sealed or not? Production batch-nya sama nggak? Karena nggak ada yang perfect. Pasti ada formula yang tetap yang orang di pabrik pasti ikutin gitu. Tapi there are times di mana ada selisih misalnya. Itu nggak, it's inevitable gitu loh. Pasti ada kekurangan, nggak mungkin 100% bener gitu loh. Soalnya kan pasti contoh waktu mixing tank gitu. Kan it's not like pakai robot, masih kayak pakai manual, dumping the liquid atau formula atau the powder, itu semua kan masih human touch gitu. Itu pasti ada perubahan. Pasti ada beda. Gitu. Benar. Nah, lo bilang kenapa Hoto itu bagus marketingnya? Kayak very effective, kayak bener-bener gunturnya sendiri very live ya kan. Dia dari dulu kan LDP, memang dia udah backgroundnya kan marketing gitu. Dia kan memang udah bikin konten dari dulu. Jadi dia apply dia punya past history of LDP into brand which works. Ya kan, benar-benar bagus gitu. Jadi I think he knows how to utilize digital world in the most effective way in my opinion. Berarti lu nggak masang iklan ya, lu cuma memonitoring aja. Yang masang orang lain. Yes. Betul ya? Yes. Oke, kenapa nggak lu sendiri yang masang? Menurut lo? Bisa juga sih, tapi at that time my area of expertise is more like data, Excel gitu. Jadi I sangat enjoy using all the tools. Kayak all the software, integration, API, SQL, and those. It's like I'm more of a program juga. Kan kalau sama back-end data kan harus ada SQL-nya juga, iya, kan, the data kan. Ya. So I'm enjoying that side of. So ngerti. Bro, gue mau cobain dong produknya. Ini gue udah coba. Yang spice rempah. Itu pedas atau gimana? Ini basically rempah cassava, tapi ini yang versi pedasnya lah. Oke, yang nggak pedas yang mana? Ini. Oke. Spice guy mau cobain rempah. Cassava. Ini gue bukain. Gak apa-apa. I'll open it for you. Oke, thank you. Oh, thank you. Silakan dicoba. Wah, thank you. Ini teman-teman bisa ngeliat nggak sih? Oh, gue taruh di ini ya. Di sini boleh ya? Boleh dong. Biar pada ngeliat nih. Iya. Nah, coba. Try. Gulanya nggak ada di sini berarti ya? Nggak. Dia basically just a touch. Jadi the sugar itu bukannya kita added, tapi itu waktu kita wash. Oke. Ada put a little bit sugar, jadi biar lebih kayak. Apa sih proses pencucian? Pas proses pencuciannya ada a little bit of sugar gitu. Jadi lebih kayak hasilnya lebih enak gitu. Oke. Tapi just a touch of sugar, dikit aja gitu. Waktu prosesnya. Kita coba ya? Ya. Oke, guys, kita mau cobain whole chips. Nah, gue udah biasa cobain, tapi yang itu tuh, yang ungu itu. Kita cobain sekarang yang pertama kali ini yang rempah. Cassava. Seperti apa? Wah, kita coba. Try. Ini my favorite juga sih sebenarnya. Saya suka sih. Yang sih familiar sih rasanya sih. Ya, kayak like dia nggak terlalu over. It's very light lah. Iya, light banget. Nggak ganggu sama sekali, nggak yang asin. Tau gak sih yang gitu banget. Ini enak loh. Yeah. Terus onionnya sih, bawang merah ini ya berarti ya. Kayak itu apa sih?
apa sih yang keripik bawang tau gak sih? Iya. Mirip gak sih? Enggak ya? Enak. Oh ini kita ada kayak campur gluten free flour, tepung gluten free. Jadi lebih kayak apa namanya? Very easy to, lebih crunchy lah. Ini segini berapa harganya? Ini kita harga 40.000. 40.000 segini. Berapa gram? 90 ya? Gue ngeliat packaging lo yang satu tuh, yang kecil tuh. Ada. Itu tau gak sih, jujur ya? Itu kayak yang gede dipotong gitu loh. Iya, benar. Kenapa sih nggak? Itu buat nggak dibikin lebih gimana gitu? Yang kecilnya. I think lebih mau bikin familiarity aja, uniformity. Biar orang kayak, oh ini yang kemasan yang gede yang ini nih. Karena lo launching yang ini dulu. Iya, bareng sih sebenarnya. Bareng ya, tapi ya gue nggak tahu kalau nggak liat postingan ya. Gue pasti ya kalau beli yang gede-gede begini kan. Iya. I think finding the uniformity of the design aja sih. Iya. Kayak Oatdaily kan juga desainnya dimirip-miripin sama the original kan juga. Nah, kalau yang ini apa nih bedanya nih? Yang box ini? Ini powder. Isinya ini. Oh iya. Ini harus pakai air panas atau gimana? Harus pakai air panas. Jujur ya ini bagus loh kemasannya lo. Lo yang desain siapa? Tim kita sih internal. Tapi basicnya tetap dari yang original 1 liter kita, like ada this floating. Iya, itu ininya ya. Jadi ini konsepnya adalah kayak apa sih? Yang energen? Yang energen yang pink. Oh, ini beda lagi. Ini ada kayak energen juga sih. Tapi maksudnya konsepnya gitu kan, buat minuman gitu kan? Iya. Oke, kita cobain ya. Coba. Daily. Tapi nggak, sebenarnya segmen market lu lebih kemana kalau yang ini? I think ada market pencinta purple ube sih sebenarnya. Gitu It's a new segment actually. Ini sama Hoto beda. Hoto lebih grainy, lebih banyak, lebih banyak di dalamnya, bener. I think Hoto lebih padat. Kalau ini tuh lebih kayak I fokus ke purple ube-nya gitu. Purple ube-nya sama yang purple ube ini ingredientnya sama by the way. Sama. Raw materialnya sama. Ingredientsnya oat bubuk. Oat bubuknya yang udah dijadiin susu atau emang oat aja dibubukin? It's oat powder. Oh, oat powder. Oat powdernya itu adalah yang sudah di spray dry dari kita punya yang ini. Oh, freeze dried gitu kan? Spray dry. Oke. Coba. Kita coba ya. Coba. Oh, ini enak loh ini. Mana? Oh ini. Yes, try it. Oke, guys, ini dia Oatdaily yang ini. Purple ube. Apa healthy drink atau apa sebutnya ini? I think for me it's more like the purple ube taste-nya aja sih. Iya, ini kayak sekilas nggak tahu ya. Ini volume khasnya nih ya. Gue kemarin beli belum, gue sempat gue otak-atik tuh. Jadi kayak harus kita tes terus kan. Yes. R&D. Wow, enak nih. Ini susunya udah pasti oat, nggak pakai susu milk tambahan ya? Nggak ada. Skim milk atau apa nggak ya? Nggak ada. It's plant based soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Wow. Enak nggak? Enak. You like it? Enjoying. Actually, surprisingly purple ube tuh jadi drink memang ada this kenikmatan yang kayak soft gitu loh. Kayak it's warm, it's nice. Kayak something very homey I feel purple ube. Iya, enggak. Maksudnya enggak ada rasa yang gimana-gimana gitu loh. Kayak oke, gue mulai ngerti nih kayak palet lidah lo tuh lebih yang you know, soft, yang original. Oke. Udah ngerti gue. Karena semua tuh orang kan tercermin ke produk orangnya juga sih. Iya, kayak gue suka rempah. Ya produk gue rempah semua gitu loh. Kayak kalau nggak rempah tuh kayak something wrong gitu loh. Ya again nanti segmen orang-orang yang suka adalah yang memang sejenis gitu kan. Benar. Ya. Kalian cobain. Segini berapa harganya? Kita saling at retail 9.000. Segini 9.000. 9.000. Kan berapa sih? Murah. Paling 4.000. Setengah harga. Ini lo segmen marketnya berarti apa? Middle. Agak premium lah. Agak premium ya. Soalnya to be honest, oat powder is not cheap. Oat powder is not cheap. And kedua juga kita nggak bukannya cuman kayak isi, kita purple ube punya composition is very good as well. Jadi benar-benar yang di dalam itu memang ya good quality gitu. Kita nggak compromise the bobot dalamnya lah.
Ya. Tapi ini gulanya lumayan tinggi loh bro. Cukup tinggi. Yes. Cukup tinggi. Pertanyaannya kenapa kan? Karena nggak semua orang minum takar 150 mili. Oh, You paham gak maksudnya? Oke, ya kayak tadi kan kita nuang bingung nih Karena mau nuang berapa banyak. Gitu. Ya, karena to be very honest, ini kan kita punya bahasanya apa ya? Kita mau for mass market juga kan. Jadi kita launch this one. Tapi kita bakal launch yang rencananya ya. Kita mau launch yang zero sugar. Pakai apa stevia gitu something? Enggak, just zero. Bener-bener nggak ada. Just zero. Just purely purple ube. Purple ube powder gitu. Nah, gue dukung deh tuh kalau yang itu. Tapi nggak under Old Daily. Rencananya under whole. Nanti under namanya whole mix namanya. Beda lagi brandnya. Under whole sih, whole brand. Whole brand. Jadi kan ini whole chips, ini right? Whole chip, nanti ada nama whole mix. Ya, tapi itu masih in bahasanya namanya masih in progress lah. Progress penggodokan gitu ya. Penggodokan. Soalnya when you don't play with sugar, it's harder to nail ke orang biasa. Taste-nya kalau you nggak pakai gula tuh kan sangat gampang make everything taste good gitu pasti. In your lidah kan. Tapi ini kita lagi kayak ratio. Oh by the way, whole mix nanti yang purple ube itu dia nggak oat powder. Ini kayak normal like skim milk and creamer gitu kan. Yeah. Jadi finding the balance of the purple ube, the creamer and the skim milk is tricky. Iya. A bit tricky lah. Kita masih R&D. Iya, sebenarnya in moderation ya. Jadi kayak misalkan gua karena kemarin itu gua pas tes gula tinggi. Oke. Kayak apa abis makan tuh kayak 150-an. Iya. Abis itu gua tes pas gua lagi puasa ternyata 110. Oke. Which is kalau menurut ini harusnya tuh udah pre-diabetic. Di bawah berapa ya harusnya ya? Di bawah 100. Oh, dia harus di bawah 100. Oke. Gua langsung kayak gitu kan. Akhirnya gue mulai kayak puasa. Maksudnya bukan puasa, kayak semua tuh gue takar gitu. Gue lihat dulu nih berapa segala macam kayak gitu kan. Nah orang kalau nggak tahu kesehatan dia atau apa, dia telan lah semuanya itu kan ya lu yang salah gitu kan. Nah akhirnya semenjak itu gue konsumsi pagi tuh berberin, chromium, are, silent, 4 itu digabung gue konsumsi. Normal lagi. Jadi gue alhamdulillah udah normal sekarang untuk gula. Sebenarnya kalau you memang suka makan gula ya, makan buah aja sih sebenarnya. Oh, harus balance lah. Iya, semua harus balance memang. Tapi buah jangan di jus ya, nggak boleh. Harus utuh ya. Harus utuh. Kenapa jelasin? Jadi bad sugar dia. Bad sugar. Okay. Kalau makan acids is healthy sugar. Gue kepo sama IG-nya Whole Chips. Gue lihat lu ada bikin di tag itu apa sih, yoga, orang banyak banget yoga nge-tag lu. Apa sih korelasinya yoga sama chips ini gitu? It's just I guess health and wellness. Karena kita punya barang kan lebih dikonsum. Kita punya market tuh lebih orang-orang yang lebih health conscious. Orang yang suka micin-micin makan barang kita tuh kayak orang-orang yang makan chips kita, yang suka micin-micin malah mungkin nggak suka our product gitu. Karena nggak si ini ya. Ya nggak. Ini nggak ada micinnya. Nggak ada micinnya. Ini nggak ada micin, apalagi you name it lah ya. Pokoknya it's just natural aja gitu. Natural aja. Itu lu bikin campaign gitu ya. Jadi kayak orang tag ke lu gitu. Ya. Tapi kan dia yoga doang, nggak ada produknya tuh gue lihat. Ya, tapi ada yang tag juga. Tapi kan sometimes orang ada yang ngerti instruksinya, ada yang nggak ngerti. Ya kan, you know, karena sometimes ada yang ngerti, sometimes ada yang nggak ngerti. Sometimes we cannot control them. Itu yang gue bingung. Gue bilang kayak, ini orang sorry ya pada nungging apa gitu kan, yoga kita kan nggak bisa kontrol mereka punya campaign. Tapi gue ngeliat kayak nggak ada produknya gitu kan. Terus fine. Iya gitu kan. Apa sih, dapat hadiah atau dapat apa? Ini yoga community deh. Only gitu. Yoga tapi community terus ada I think my team marketing ada yang kayak deal with kayak community of yoga, terus kita kalau join this community dapat kayak produk kita and everything harus tag, tapi mungkin mereka nggak aware dan mereka harus produknya, which is fine. I mean I'm here for people to enjoy the product gitu kan. Gua pernah bikin campaign waktu itu kontes masak. Gua mention banget untuk jangan sebutin apapun. Ya disebutin juga sih. Ya itu kayak gitu, bener-bener. Tapi kita nggak bisa kontrol. Iya. Kita we can do as much as we can lah untuk kita do our
campaign, tapi kan kita kan nggak bisa kontrol semua orang punya understanding gitu kan. Setuju. Terus kalau kayak collab sendiri, lu udah sering banyak ngelakuin? Sering banget kalau collab mah. Collab sama endorse beda ya? Ya. Nah, collab ini yang lu sama brand lain. Jadi produk atau kayak marketing campaign yang mana nih? Bedanya bukan harus jadi produk. Contoh kalau misalnya My Oat Daily mau launching sama Nestle, jadi ada kayak Oat Daily Nestle itu kan collab produk namanya. Jadi gue pakai coffee-nya Nestle, di gue punya Oat Milk, jadi Oat Daily Nestle itu kan collab produk namanya. Produk. Ya, tapi kalau collab campaign marketing jalan bareng, mas sering sekarang kita sama Nestle, kalau you ke supermarket ada Nestle ada Oat Daily gitu. Oh, itu ya collab bareng. Iya. Ya, tapi nggak tahu your collab itu definitionnya apa? Yang produk sih. Oh, collab produk nggak ada. Cuman Nestle itu aja. Iya, cuman kayak bersebelahan di supermarket gitu. Itu emang disetting begitu? Iya, sama Nestle. Oke. Jadi di bagian kita punya itu ada Nestle sebelah di Bandit. Ada juga di Nestle juga ada Oat Daily kita di sebelah gitu. Oke, itu janjiannya gimana sih kayak deal-dealan sama mereka? Like apa yang lo aim? Ya, di sana. Basically kita mau educate bahwa kita punya milk very good with Nescafe punya instant coffee, kayak Nescafe klasik mereka. Iya. Jadi the best thing about Nescafe punya coffee itu mereka agglomerated. Jadi mereka tuh bisa larut di air yang biasa dingin sekalipun, ya kan. Ya. Jadi we are educating our at home. Itu you nggak usah pergi beli coffee di luar, you bisa do it at home di rumah. You tuang Oat Daily, put agglomerated coffee-nya Nescafe, you aduk, taruh es batu, udah jadi. Then you already have your cold latte. Oke. Itu yang approach lu pertama kali? Kita tuh fortunately kita join this namanya Endeavor community. Kita punya mentor itu orang Nescafe. Oke. Dan hey, let's just call him langsung it's just by luck lah. Oke. Joining Endeavor. Kalau menurut lo gini, misalnya lo deal sama Nescafe untuk bikin seperti itu gitu ya. Kalau mereka spend budget untuk advertising atau apapun, lu harus keluar juga di situ. Kan Nestle sama kita jauh, bro, ya kan? Tapi ya kita cuma exchange produk aja, barter value aja. Dan mereka nggak ada masalah. They don't have problem with that. If something happen with Nescafe, misal brandingnya misal kenapa gitu lah, lu jadi keseret nggak menurut lo? Kenapa gue keseret? Ya karena mereka nggak bagus karena lo dibandel. Kan cuma brand ambassador gitu misalkan. Tapi kan cuma bersebelahan. It's not something yang kayak bakal harm my brand. Gak masalah ya. Kecuali produknya Nescafe Daily. Nah, itu mungkin agak itu. I bisa kena problem. Maksud gue ke situ ya. Kita kan nggak in one jadi packaging. Jadi kita harus milih partner tuh harus hati-hati banget ya. Ya, I think there is no bad company ya. Is there any bad FMCG company? Nggak ada juga sih. I don't know. Depend on the community. Depend juga sih. Karena bisa ada orang-orang yang ngerasa perusahaan ini misal. Is there a toxic company? Ada aja kali ada. I don't know. Yeah. I don't know. I don't know. Yeah. Oke, jadi nggak ada strategi khusus atau apa gitu? I think collab as much as possible. It's always good. I think. Good ya. Yeah. Tapi yang penting rajin aja sih. Kalau lo collab sebanyak mungkin, nggak bisa sama yang sama nggak sih? Misalnya Nescafe apa sih kompetitornya? Misalkan. Ya, oke. Lo boleh bisa collab sama juga. Boleh juga, kenapa tidak? Tapi kan Nescafe nggak kayak ngapain sejenis Ya, gitu. paling nanti gue kontak mereka nggak dijawab. I don't know. I don't know. Kayak internally bete sama gue kan. Ya, I don't know. Tapi etikanya jangan sejenis. Etikanya kalau you maupun you minta izin. Minta izin nggak ada cost kan? Iya, tapi kan mereka ngambek ya, ngapain sih, jangan dong. No, nggak selalu. It's not always. Kayak sometimes as much as beda-beda manusianya ya. I think a lot of people, at least my friends yang do FMCG juga, kita love to support each other lah. Iya. Walaupun barangnya pun sama gitu. I have a lot of people who does chips juga gitu. Jadi kita kayak di mana yang laku? Oke, yo gitu. Nggak berarti kayak bukan like frenemies gitu loh. Iya, lo you know, it's not, kita nggak kompetitif berarti. We're not competitive, we're just here to survive together in the market gitu. Iya, lo nggak, itu positif banget sih. Apa sebutnya culture atau community-nya? It's just I don't know. It's just we try to be there together gitu kan. Lo bikin produk-produk gini perizinan gimana bro? BPOM lah. Nggak, bukan, maksud gua kendalanya apa? Waktu lah, lama. Berapa lama lo ngurus izin? Ya ini berapa lama nih? Bisa 5-6 months loh. Tapi kan yang ngurusin dari pabrik kan? Dari pabrik juga, bisa 5-6 months. 6 months. Ini apa BPOM PRT? BPOM semuanya ya? BPOM semua ya. Kalau waktu lo lagi ngurus si BPOM itu,
apa sih kayak maksudnya benar-benar 100% di pabrik atau tetap harus lu ada part untuk ngurusnya juga gitu? Kalau R&D pasti intens kan. Tapi kalau udah production udah lock the formula, then you don't have to go to the factory anymore. Enggak, ya kan? perizinannya sorry. Oh, perizinannya kenapa? Ya, lu ada part yang lu harus ikut campur nggak di situ? Kan mereka yang ngurusnya pabrik nih. Enggak ada. Bener-bener semuanya mereka. Mereka bantu. Ya. Itu maksudnya. Mereka bantu. Oke. Ya. Terus satu produk ada apa kan? Lu harus tes ING, terus tes lab apa segala macam. Iya, itu kan my part. Kan? Ya, itu my part. Itu ini nggak sih kendalanya menurut lo apa sih yang harus dirubah gitu di Indonesia? Jujur sih, menurut gua di Indonesia itu BPOM is good. Tapi apa namanya lama sih. Berapa lama emang? Ya itu 6 months itu loh, lama loh. BPOM sampai benar-benar keluar BPOM. Ini apa? CPPOB-nya atau nomor BPOM-nya? Nomor NIE-nya, nomor izin edarnya? Nomor izin BPOM-nya, BPOM MD-nya itu, nomornya itu lama banget. Kan karena sebelum BPOM itu kan harus ada CPPOB-nya dulu. Ya. Itu kan auditnya ke pabrik. Ya. Barulah si nomor izin edar ini bisa keluar ya. Kan. Nah, semuanya tuh kayak it's like a lot of proses gitu. Tapi bagus juga sebenarnya kayak jadi benar-benar orang nggak bisa sembarang bikin juga kan. Memang investasinya lebih lama gitu kan. Tapi apa namanya ya menurut gue ya cukup time consuming. Dan kalau misalnya you udah invest gitu lama gitu banyak, terus tiba-tiba nggak performing sedih juga gitu kan. Benar. Kayak nggak bisa you ke warung mau nasi goreng kurang enak ganti aja gitu kan. Nggak bisa. Contoh kita mau tweak sedikit harus daftar ulang kan. Iya P3 P3 ya atau P5. Apa tuh? P5 you ganti formula, you ganti nutrition fact lagi. You harus submit lagi terus ya itu begitu lagi lah proses lagi ya. Kalau halal gimana di Indonesia menurut lo perizinannya? Kalau itu personally gue nggak gitu tahu karena dari pabrik udah ada halal certified. Ya mereka yang urus jadi gue nggak gitu ngikutin to be honest. Iya. Kalau gue karena gue yang mengurus. Bersih jadi lo mengerti the pain right? Iya. Painnya ya itulah. Ya gue pikir karena lo maklon mungkin ternyata benar-benar diurus sama pabrik jadi ya udah. Lebih itu. Lo tidak pusing-pusing di situ. Gak pusing-pusing gitu kan. Banget ya. Kita ngomongin marketing ya. Kira-kira ada saran gak sih buat UKM nih di Indonesia nih kayak marketing sebenarnya mereka harus ngapain sih? Gak ada bener gak ada salah. Oke. Benar. At least dengan budget yang mereka yang terbatas biar tepat sasaran gimana? Always starts dari your smaller radius dulu sih. Misalnya nih contoh, you kalau dagang apa-apa nggak usah mikirnya kayak di Jakarta udah harus dagang di Bali, dagang di Surabaya. PR you is orang terdekat you, komplek you, zip code you gitu, kode pos you. Ya harus bener-bener fokus kasih orang coba gitu loh. Jangan takut nggak kasih orang coba. Itu PR utama sih. Kalau ini makanan ya, kita ngomong makanan ya. Iya, oke. Let's say makanan dulu ya. Soalnya ngertinya makanan kan. Ya harus berani kasih orang coba. Jangan hitung-hitungan. Kalau misalnya orang udah coba nggak beli, artinya something is wrong with your product. Iya kan, orang harus suka. Orang harus bilang kayak, I love your product gitu. Terus and then you harus randomly lihat your product dibeli orang gitu. Benar. Then you jadi lebih pede gitu untuk grow it. Tapi kalau your inner circle aja nggak makan itu, then it's kind of tough gitu. Jadi nomor 1 menurut lo adalah testing produk. Give sample. Give samples, kasih orang coba. Itu the best. Yes, nama makanan harus masuk mulut orang. Masuk ke mulut orang. Berarti jangan pelit kasih mulut orang. Berarti kalau masuk ke supermarket harus ada testing. Apa sih yang bagi-bagi makanan itu? Iya. Oke. Selain itu, kalau yang marketing yang lain apa? I think you harus kasih tahu orang kenapa barang you itu bagus buat mereka. What is the solution you're solving? Ya komunikasinya gimana? The problem that you're solving gitu. Misalnya lewat IG lah, lewat TikTok lah, mau lewat social media apapun, ya you harus continuously promote that gitu. Terus-terusan ya? Oke. Terus apa sih? Maksudnya kayak apa? Facebook Ads atau? Ya, Facebook Ads, gitu? TikTok Ads. Sekarang kan semua kan pada Reels kan. Jadi create kayak 5 seconds, 6 seconds, 10 seconds video lo of your product, jelasin. Ya kayak gitu. Ini Oat Daily sama Whole Chips ini lo yang ngurus atau pakai agensi? Internal ada yang iniin ya. Tapi lu termasuk yang konsisten sih ya menurut gue ya. Kalau lihat dari feeds ya, IG-nya kita gitu. Try to always be, tiap minggu kita pasti ada
planning lah minggu depan kita mau marketing apa. Tiap minggu gitu tiap minggu pasti ada meeting gitu. Mau ngapain gitu kan. Kita bakal ngapain, campaign sama siapa, harus beresin yang mana, bener. Prioritasnya apa. Gitu ya. Itu harus di planningin terus sih. Gua ngelihat di IG-nya lu nih. Ini ada 69 mie tarik Medan. Itu saudara gue punya. Punya saudara lo, tapi kenapa lo taruh di sini? Bantuin aja. Gue pikir lo ada saham di situ atau lo owner juga. Lo bantuin aja. Iya. Apa yang menarik dari mie tarik itu? Mie tarik ini very homey sih. Kayak bakmi yang you masak di rumah. Kayak bener-bener. Dia kan dari Medan kan. Jadi dia punya style tuh when you makan di sana, it's not something yang you makan wow banget, tapi it's something yang you kayak bakal kangen karena it's so homey gitu makanannya. Iya. Ini ada 3 cabang ya gue lihat ya. Dia ada 3 cabang. Di mana aja? Elang Laut, ada di Pluit, sama di Lipomopuri. Ini kalau mau ini bisa coba ke sana ya. Yes. Oke. Kalau Ciak Tiam apa lagi nih? Itu yang kopi tiam yang bakal launching Desember. Yang lu bareng sama siapa tadi? Zenbu. Sama Zenbu itu. Ya. Dia lu invest kayak 50-50 atau something. 50-50 sama mereka. Ini udah launching belum berarti ya? Belum, Desember. Lah ini udah ada 2 cabang nih? Yes, mereka ada yang sudah di BSD, ada di Aeon Mall, sama di Living World. Sorry, maksudnya lu beli franchise-nya mereka atau gimana sih? Enggak, karena pas I kenal mereka, jadi kita JV bareng aja sih. Jadi untuk cabang barunya ini? Iya. Itu di bawah kantornya Odeli. Di lantai 1 kantor Odeli. Ciak Tiam. Apa Cak Tiam? Ciak Tiam. Jadi jual apa sih ini? Kopi tiam. Jadi tiam. Kayak makanan kayak roti. Yang apa tuh? Butter toast. Butter sama apa sih? Terus kita ada salted egg series. Kayak yakun kayak toast style gitu ya. Gue favorit tuh kalau yang itu gue suka ini. Aduh, kemarin makan di Malaysia apa ya? Secret Recipe ya kalau nggak salah ya. Secret. Nggak tahu. Di Secret Recipe tuh dia laksanya tuh enak banget ya. Wah. KL ya di Kuala Lumpur. Di sini ada cabangnya. Apa namanya? Secret Recipe. Tapi gue nggak tahu ya yang di sini tuh yang manisnya atau yang asinnya juga. Jadi gue pertama kali nyobain di sana, gue bilang, wah ini sih parah enak, bener definisi KL enak. sih makanan sih enak sih. Iya sih. Very very good. Lu berapa bersaudara sih? Berdua sama my sister. Ada adik perempuan. Ada adik perempuan. Yeah. Oke. Terus lu ngebagi pekerjaan the family business itu gimana? I think I lebih di lapangan ya. Dia lebih kayak back end lah, kayak keuangan, accounting. Nah, lu ngurusin data print, your to business, lu mau buka lagi restoran, lu ngebagi itu semua gimana? Sekarang Whole Chips jujur nggak banyak yang perlu dikerjain lagi karena udah ada distributornya, Odeli juga distributor udah ada. Jadi rasanya tuh kalau sibuknya tuh waktu awal-awal. Sekarang tuh sibuknya marketing sebenarnya. Karena barangnya udah di mana-mana dan gimana convert kan. Yep. Jadi banyak PR-nya tuh lebih kayak marketing sekarang. Terus lu itu PR-nya lu marketing, terus yang lain-lain lu buka resto itu juga udah ada timnya semuanya. Udah. Jadi lu cuma invest aja. Iya. Jadi enggak. Gitu. Jadi you bilang sibuk banget, sebenarnya sibuknya tetap paling sibuk. Enggak. Lu tanya cuma pagi. Oke. 6 to 8. Jadi Odeli sama Whole Chips aja, tapi I lebih full time-nya Odeli sih memang. Odeli is my full time. Kalau boleh tahu nih ya, lu rencana marketing itu apa nih? Lu udah coba banyak kan ya? Endorse misalkan, lu udah coba apa lagi? Apa sih tadi brand? Apa tuh yang kerjasama antar brand itu? Collab misalkan. Okay. Lu udah coba berapa lagi gitu ya? Yang menurut lo yang efektif tuh apa? Kasih orang coba sih. Masih tetap di situ. Berarti kalau gitu lu bakal fokus ini dong, lebih banyak sales untuk bagi-bagi snack. Oh yes. Gitu ya? Iya, saya selalu jalannya gitu sih. Kasih orang coba. Kalau ini lu bikin klaim free sample gitu? Kasih free sample juga. Enggak, maksudnya di website gitu. Kayak Unilever kan suka bikin begitu tuh. Misalnya dia bikin pasta gigi baru. Ya, oke. Taruh di websitenya kan, diiklanin, dapatkan ini. Gue sering tuh waktu itu ngeklaim gitu kan. Bener dikirimin. Oh, free. Iya. Lu kepikiran nggak mau bikin begitu? Atau kayaknya jangan deh, mending langsung di supermarket? Enggak, karena beda. Kalau pasta gigi, sikat gigi gitu, pasta gigi gitu kan it's like semua orang kalangan apapun pakai. Ya. Kalau misalnya I distribute samples bukan target market gue, then it's not an effective rugi marketing. Elunya. Iya. Kalau dia makan tapi nggak beli kan rugi. I harus
target orang yang memang financially capable untuk buy my product. Jadi misalnya I bagi-bagi ke misalnya let's say ke daerah yang GDP per kapitanya lebih rendah gitu, dan nggak efektif karena mereka bakal dipilih misalnya dibanding my product. My product is lebih orang yang bisa afford more of a higher end product. Tadi berapa? 40.000 ya tadi ya? Udah satu lusin. Yuk gimana lawan? Gak bisa kan? Gak bisa. Gak bisa. Dia bisa murah kenapa sih? Gak tahu. I don't know. Volume. Ini kita pakai aluminium foil, mereka pakai metalized mereka. Karena metalized cheaper, tapi shelf life gak bisa lebih lama. Karena kan fast moving kan mereka kan. Iya sih. Cepat habisnya itu. Ya, I guess mereka kan pakai tepung. Ini kan lebih kayak gluten free flour. So it's like bahan bakunya juga beda. Juga sih semuanya. Ya, semua. Ya kayak let's say Lemonilo sama Indomie kenapa beda, karena Lemonilo is bake, prosesnya lebih prosesnya lebih labor intensif karena di bake nggak digoreng, ya kan. Total karyawan berapa sekarang bro? Kita dikit, kita daily belasan karena lo nggak produksi. Karena kita nggak produksi. Enak ya begitu ya. Ada enaknya juga, Kalau produksi ya lo pusing gitu. Belasan kita belasan sekarang. Lebih apa sih marketing, admin gitu ya? Ya. Si whole chip sendiri ini ada berapa varian? Total sekarang kita ada 7 varian. 7 varian. Yang besar yang 90 gram yang original kita ada rempah cassava, purple ube sama yellow ube. Oke, itu yang apa besar? Yang besar. Oke. Yang lain? Yang 40 gram itu dia punya bahan dasarnya itu yang rempah cassava. Tapi tambah seasoning. Seaweed, barbecue, balado sama jagung. Itu cassava semua. Itu cassava semua. Oke, kalau yang ube ini manis. Betul. Jadi yang semua cassava tuh savory. Tapi purple ube sama yellow ube tuh lebih ke sweet. Yang paling nggak laku yang mana? Atau penjualannya paling sedikit? So far sih semua selain purple ube semua agak sama. Purple ube yang nonjol sendiri. Kayak bener-bener jomplang sendiri. Kayak gue yang ini packagingnya gue harus print terus. Dan banyak kayak abis out of stock terus ini. Gitu ya? Iya. Congrats kalau gitu. Iya. Yang purple ube sih yang paling kayak laku ya. Emang berapa sih kalau boleh tahu, kayak sebulan tuh lu bisa kayak jual berapa piece gitu? Kalau pieces, kalau purple ube sekarang I think kita around yang ini ya, kan kita cuma ada satu pieces ini kan. I think about sekitar, nggak mesti exact ya, plus minus aja. Kayak sekitar 4 to 5,000 pieces. 4.000 sampai 5.000 piece ini ya? Iya. Per bulan? Iya, 4.000, 5.000 pieces. Kalau si Oat Daily ada berapa varian? Baru satu ini doang sih, sama yang kecil ya. Tapi kan isinya sama aja. Isinya sama. Isinya sama aja. Rasa-rasa lain gitu lo nggak mau bikin? Very soon. Itu udah is about to come. Ada rasa apa kira-kira? Atau berapa rasa misalkan? I think kita bakal lebih ke fruity. Kayak like blueberry, kayak strawberry, banana. I think that's a good move ya, karena kan your competitor kan lebih fokus ke outside itu coffee. Dia kan? Banyak coffee. Nah, lu mau main ke arah sana buah. Eventually. Iya. Tapi lagi R&D. Bahkan R&D take some time. Tapi yang kita udah pasti launching, kita ada kalengan juga. Kayak Oat Daily Latte namanya. Kopi juga tapi. Coffee. Ada juga tapi yang kalengan. Oke. Juga. Nice. Ditunggu kalau gitu launchingnya. Itu next week. Serius? Iya. Yang mana yang kaleng? Yang kaleng. Tapi rasanya sama. Latte, coffee. Jadi ada Oat Daily Latte yang benar-benar no added sugar. Ada nanti yang namanya itu Oat Daily Latte Classic. Oat Daily Latte Signature. Itu kita sama gula aren. Sama Oat Daily Latte Caramel Macchiato. Udah coba susu camel belum? Sudah pastinya. Susu camel sih enak banget. Enak. Cobanya di mana? Oh, itu di US. Di US ada susu onta? Ada. Itu ada satu farm cuma ada 20 camel. Dia import langsung. Wow. Tapi itu susu mahal luar biasa. Gua coba di Dubai. Ya. Nggak terlalu mahal sih kalau di sana. Ya Dubai enggak lah, obviously. Iya, kayak ya gue bisa setiap hari minum itu gitu kan. Kita saya enjoy. Ini susu enak. Even mereka ada kayak snack bar and everything juga kan. Pakai susu itu kambing. Susu onta. Iya. Susu onta is so good. Susu onta good. Tapi nah kita balik lagi ke pistachio tadi ya. Iya. Nah gue bikin susu kambing itu
Gue kasih pistachio oil. Iya. Gue ada mesinnya soalnya. Iya. Jadi gue campur sama, aduh. So good ya. Aduh, kalau kalian bisa cobain. Tapi kan mahal banget, men. Mahal. Gue habisin berapa banyak 1 kilo pistachio untuk... Yieldnya berapa coba? Kan misalnya 500 ribuan kan. 1 kilo. Terus untuk ngasihin berapa sedikit minyak gitu. Itu susah. Tapi itu enak banget sih. Tapi ya pistachio is really good. Tapi I think barangnya agak difficult to play with juga sih memang. Iya, itu sih memang gue nih. Tapi kalau bisa... mantap. Iya, pistachio is really good. Di hidup lo nih punya sosok idola gak? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Bokap gitu. Bokap sih, I think manusia ya tetap ada strength and weaknesses lah. Iya. Tapi I think at the end of the day, ya sosok yang kita harus tiru ya Tuhan kita lah, ya itulah. Ya itu aja sih sebenarnya. Kalau prinsip hidup yang lo pegang apa? Jangan pakai duit banyak-banyak lah. Berhemat sehemat-hematnya. Tapi frugal living gitu nggak sampai segitunya kan? Apa? Frugal living gitu katanya. Frugal living apa tuh? Itu loh yang pokoknya kayak hematnya super banget gitu loh. Pakai uang secukupnya. Ya itu aja. Pakai uang secukupnya. Pakai uang itu, kalau bisa makan di rumah makan di rumah. Kalau bisa bikin kopi di rumah ya di rumah. Nggak usah keluar. Ya. Okay. Kalau udah di luar ya memang harus pergi makan sama teman ya makan. Tapi I think necessity living kali ya. Necessity living aja sih. Yang dibutuhkan aja. I think that's my motto hidup sih. Terakhir nih bro, ada pesan nggak buat UKM Indonesia? I hope kita punya negara financial stability per keluarganya lebih improve lah, somehow some way. Jadi kayak orang bisa have a better education, better quality of food yang mereka makan di rumah, terus environment. Kadang saya suka ke daerah-daerah yang lebih nggak kota gitu. Ya kondisi living situation sih nggak bagus gitu. Access to clean water, kayak mandi kadang nggak usah jauh-jauh ke belakang airport aja kadang ada anak-anak masih main yang kayak yang mandi-mandi di sana, cuci baju di sana gitu kan. I think pikir-pikir agak sad juga sih. I feel kadang misalnya kita lagi bangun IKN gitu kan. I think all that money bisa sebenarnya lebih fokus in benerin yang belum bener gitu. You know, kayak access of waternya, electricity, education. I do believe kayak kalau misalnya let's say UMR-nya guru itu kayak easily lah 1 juta 2 juta di atas UMR secara global, dan kita bisa attract more quality people to be teachers gitu. Oke, setuju. You know, kalau misalnya teachers yang they do the job for the salary anyway, then you nggak bisa, karena kan it's very emotional kan, kalau ngajar kan. Good quality teacher yang lebih emotion, yang ya itu sih yang gue rasa. Karena I'm big in education. Karena I feel kalau educationnya bagus, nanti kedepannya we have a better generation. Ya itu sih. Kalau yang harus UKM lakukan, kira-kira apa yang bisa belajar dari pengalaman Oat Daily dan All Whole Chips? Mereka harus ngapain sih gitu loh? Para pebisnis nih yang masih belajar juga nih, masih berjuang. Apa misalnya mereka belajar dari lo? I think enjoy the journey more than the money that you can gain. Karena kalau you nggak enjoy the journey, dan di masa-masa susah, it's hard for you to persevere. Bahasanya tuh apa ya? Kayak lu harus benar-benar enjoy perjalanannya, biar di masa susah lu masih enjoy. Karena bisnis tuh nggak mungkin selalu up, pasti ada masa susah. Jadi you harus benar-benar enjoy what you're doing gitu. Kayak misalnya lu kan ngerjain apa? Kayak Swasga ada pabriknya, ribetnya, everything gitu kan. Tapi lu harus ada passionnya juga gitu. You harus enjoy the masa-masa susahnya juga gitu. Baru you bisa lewatin masa-masa susah, dan yang penting jadi kayak, kalau bahasanya kita lah ya, jadi kecoa aja gitu. Gimana kecoa? Nggak ngerti ya itu ya maksudnya. Gimana?
zaman dulu dinosaur hilang karena kayak ada meteor boom mati gitu kan. Maksudnya ke situ. Ya yuk jadi dinosaur gitu. Ada aja. Survival skillnya. Kecoa mau di mana-mana kecoa masih ada loh. Dia mau bom atom, dia mau nuklir, tapi kecoa masih hidup intinya. Jadi dia cockroach aja gitu. Maksudnya lebih ke situ. Alot aja gitu. Have the mentality of going through life. Yang penting alot aja gak mati-mati. Jadilah kecoa. Gitu ya pesannya itu ya. Iya jadi singa keren, jeder mati. Tapi kecoa kayak mati satu masih ada jutaan. Kabur gitu. Baru nemu nih gue nih. Jadilah kecoa guys. Oke. Bro, gokil ini seru banget obrolannya. Thank you for having me juga. Mudah-mudahan Oat Daily-nya makin berkembang, makin gede gitu kan. Terus whole chipsnya juga ada di mana-mana. Amin. Terus orang lebih berpikir lebih sehat lagi. Sukses buat usahanya. Nanti kalau mau main tenis, ajak-ajak gue ya. Siap. Oke bro. Thank you banget bro. Thank you bro. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Siap. Thank you.